Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, di sini di pertemuan 15, di sini kita akan membahas tentang implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Di sini tercantum dalam mata kuliah manajemen inovatif yang diampu oleh Bapak Sandi Nasruddin Wibowo, SEMM. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rifal Syawarudin dengan nomor NPM 122020347 dari kelas konsentrasi OSDM. Nah, baik, kita langsung saja memulai materi yang pertama, yaitu tingkat kinerja. Nah, yang pertama ada tingkat kinerja organisasi, yaitu pencapaian hasil pada tingkat unit analisis organisasi kinerja. Pada tingkat organisasi ini terkait dengan tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Nah, yang kedua ada kinerja proses, yaitu kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Nah, yang ketiga ada kinerja individu dan pekerjaan. Pencapaian dan efektivitas pada tingkat pegawai pekerjaan ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu. Nah, ini menurut Rumler dan Barce pada tahun 1995. Nah, selanjutnya di sini ada garis besar kategori arti kinerja. Yang pertama menurut Bernardin pada tahun 2001. Nah, menurut dia, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilaku. Nah, di sini ada menurut Richard pada tahun 2003. Nah, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas, efek, dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Nah, di sini ada kinerja meruduk pada pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Nah, di sini ada pendekatan pengukuran kinerja. Pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. Yang pertama ada pendekatan personality, yaitu mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Yang kedua ada pendekatan perilaku, yaitu mengukur umpan balik, kemampuan presentasi, respon terhadap komplain pelanggan. Yang ketiga ada pendekatan hasil, yaitu mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produk sesuai jadwal, peningkatan produksi, dan penjualan. Ini menurut Devires dan kawan-kawan pada tahun 1981. Nah, ada aspek pengukuran kinerja, yaitu aspek yang pertama aspek produktivitas, kualitas, ketetapan waktu, putaran waktu, penggunaan sumber daya, dan biaya. Nah, di sini juga ada jenis ukuran kinerja, yaitu ukuran uang, yaitu pendapatan, pengeluaran, dan pengembalian. Yang kedua ada upaya dan dampak, capaian sasaran, penyelesaian konflik, tingkat pelayanan, dan kemampuan mempengaruhi. Nah, yang ketiga ada ukuran reaksi, yaitu penilaian kinerja pelanggan, pemegang pekerjaan lainnya. Nah, yang keempat ada ukuran waktu, yaitu pelaksanaan kerja dibandingkan jadwal, batas akhir, pencapaian respon, dan jumlah sasaran. Nah, di selanjutnya ada kinerja dan problematika dalam manajemen pengetahuan. Nah, konsep kinerja dalam organisasi menurut The Scriber dalam kamus Bantam English Dictionary pada tahun 1979 yang dikemukakan oleh Prawiro Sentono pada tahun 1999 berasal dari kata kinerja atau performance dan dari akar kata to perform yang mempunyai beberapa entities, yaitu yang pertama melakukan, menjalankan, dan melaksanakan. Yang kedua memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar. Yang ketiga menjalankan karakter dalam suatu permainan.
Yang keempat, menggambarkan dengan suara alat musik dan menciptakan suatu tanggung jawab. Yang keenam, melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Yang ketujuh, memainkan pertunjukan musik. Dan yang terakhir ada melakukan sesuatu yang diharapkan untuk seseorang atau mesin. Nah, di sini ada kinerja karyawan. Organisasi mempunyai kaitan erat. Nah, tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan dan dijalankan oleh karyawan tersebut. Jadi kinerja dan karyawan itu ada kaitannya. Karena tanpa adanya sumber daya yang berkualitas, kita tidak akan mendapat kinerja yang memuaskan pula. Baik, di sini ada definisi kinerja. Yang pertama, Ru dan Bayar pada tahun 1981. Ru dan Bayar ini menyebutkan bahwa kinerja atas pencapaian hasil. Yang kedua ada Interplan pada tahun 1999. Kinerja terkait operasi, aktivitas, program, dan misi organisasi. Nah, selanjutnya ada menurut Marpi dan Coverlight pada tahun 1995. Kinerja yaitu kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Nah, menurut Stoner pada tahun 1978, kinerja fungsi dari motivasi kecakapan dan persepsi peranan. Nah, di sini juga ada menurut Bernardin dan Russo. Pada tahun 1993, dia menyampaikan bahwa kinerja pencapaian dan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan, kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Nah, sini pula ada Handoko. Kinerja proses di mana organisasi mengevaluasi, menilai prestasi kinerja karyawan. Nah, di sini ada Gibson pada tahun 1990. Kinerja seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Nah, di selanjutnya ada unsur yang terdapat dalam kinerja. Yang pertama ada hasil fungsi pekerjaan. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi dan kerja pegawai. Yang ketiga, pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, periode waktu tertentu. Yang kelima, tidak melanggar hukum. Dan yang keenam, sesuai dengan moral dan etika. Nah, di sini ada pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait dengan kinerja organisasi perusahaan. Nah, di sini ada masing-masing pekerjaan yang berkaitan dengan kinerja organisasi. Yang pertama, strategi organisasi. Yang kedua, pemasaran. Yang ketiga, operasional. Yang keempat, ada sumber daya manusia atau SDM. Dan yang kelima, keuangan. Nah, 5 pekerjaan tersebut ada kaitannya dengan kinerja organisasi pada perusahaan. Nah, di selanjutnya ada indikator kinerja organisasi. Nah, yang pertama yang harus dilakukan untuk indikator kinerja organisasi yaitu performa mengharap hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikualifikasikan. Unit dan personal yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Nah, yang keempat ada hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima, tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Yang keenam, terhubung objektif dengan kebijakan inisiatif dan pegawai. Nomor 7 yaitu bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, baik, di sini ada faktor peningkatan kinerja. Yang pertama, pendorong. Nah, di sini ada 2 pendorong untuk meningkatkan kinerja. Yang pertama, audit modal intelektual, yaitu bertujuan untuk memonitor atau mengatur modal intelektual perusahaan. Nah, yang kedua, audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, analisis, pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Nah, yang selanjutnya ada penghambat. Nah, di sini ada penghambat faktor peningkatan kinerja. Nah, masalah yang melekat pada sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri.
Nah, yang kedua ada mengidentifikasi. Sangat sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen, pengetahuan dengan performa perusahaan. Yang ketiga, manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performa keuangan dan operasional lainnya. Nah, dan yang terakhir ada penghambat. Faktor penghambatnya yaitu semakin beragam dan kompleksnya stakeholder, pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Di materi terakhir 15 yaitu tentang implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.